Jumpa lagi teman-teman. Mungkin teman-teman punya masalah yang sama dengan saya. Jadi ini meja saya ini dimakan bubuk seperti ini. Ada juga kursi saya dimakan teter. Nah kayak gini ya, lebih parah sekali. Ada juga nanti kusen saya ada juga yang dimakan rayap. Nah hari ini kita akan basmi ini semua teman-teman. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Alat dan bahannya ini teman-teman, gelas ukur dan gelas kosong ya. Kalau teman-teman nggak punya gelas ukur ya pakai gelas air mineral juga bisa, kan itu biasanya ada ukurannya ya, 750 ml atau 1 liter gitu, sama aja. Kemudian ini obatnya teman-teman, nanti akan saya jelaskan ini obat apa ya. Lalu saya pakai sendok obat batuk untuk mengukur insektisidanya ini nanti, karena ini ada ukurannya seperti ini ya. Kemudian saya pakai suntikan seperti ini. Ini kalau teman-teman beli di apotik namanya Spuit teman-teman, SPUIT. Harganya murah aja 3.500. Nanti kita akan gunakan untuk menginjek atau menyuntik lubang-lubang yang sudah dimakan serangga tadi ya. Saya hanya akan mencampur 500 ml saja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, ini untuk formula konsentrasinya 1-2% teman-teman. Artinya kalau kita pakai 1 liter air, kita hanya perlu 1 ml insektisidanya ini ya, obatnya ini. Nah karena ini saya hanya pakai 500 ml, saya akan ambil setengah mililiter saja. Kemudian kita campur. Sambil saya aplikasikan, saya akan jelaskan ini insektisidanya ini apa teman-teman ya. Jadi ini adalah bioside tulisannya. Biosid insektisida dari bioindustri. Jadi ini bahan utamanya sipermetrin. Sipermetrin itu masuk dalam kategori racun serangga. Artinya ini juga bisa berguna untuk bahan pengawet kayu karena dia akan menjaga kayu dari serangan serangga ya. Serangga itu misalnya ya kumbang, rayap gitu, bubuk, teter dan teman-temannya itulah. Kemudian untuk penggunaannya ini bisa digunakan untuk kayu, rotan, bambu, kertas gitu ya. Kertas ini mungkin dalam hal ini ya karton-karton yang kemasan gitu kan, yang biasa kita taruh di lantai atau di palet itu kan kadang-kadang dimakan rayap. Nah itu bisa kita pakaikan ini. Kemudian nah ini untuk pencampurannya itu tidak harus pakai air teman-teman ya, bisa pakai minyak, thinner gitu, pertalite, pertamax atau apa misalkan bensol gitu atau solar bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau pasang atap kayu gitu kan, biasanya kuda-kudanya, usuk rengnya itu kita olesin pakai solar atau apa biar awet. Nah ini bisa dicampurkan ini biosid ini agar jauh lebih awet lagi. Kemudian untuk cara pengaplikasiannya juga gampang, bisa disuntik kayak tadi, bisa dispray kayak seperti kita menyemprot tanaman gitu, semprotan tanaman itu bisa juga direndam, nggak usah lama-lama, 5 menit atau 10 menit cukup, dikuas juga bisa. Jadi misalkan kita bikin kusen atau lemari atau kursi-kursi sebelum di finishing, pakaikan ini teman-teman, dijamin rayap-rayap nggak mau makan ya, awet nanti kayunya. Kemudian yang nggak kalah penting itu kalau nanti teman-teman berminat membeli bahan ini ya,
Tolong perhatikan petunjuk keselamatannya teman-teman, karena ini bagaimanapun ini racun ya. Jadi baca petunjuk keamanannya, kemudian patuhi itu petunjuk itu agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai bekerja, jangan lupa juga cuci tangan. Kalau ada sisa-sisa campuran disimpan di tempat yang aman, kemudian ditulisi kalau itu memang barang yang berbahaya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup jelas dan tidak perlu ada hal-hal yang perlu dijelaskan lagi. Kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas atau salah, tolong ditulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bareng ya. Segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi.